Bagian dalam aula utama didekorasi dengan sangat mewah. Wang Xian memindai sekeliling dan sangat puas dengan interiornya. Dia tidak segera mengeluarkan sayap suci yang belum tahu. Setelah mengamati sebentar, dia melihat informasi yang diberikan kepadanya oleh kepala suku Thunder Rai. Dia melihat semua informasi mengenai aturan suku Thunder Rai dan suku Thunder Rai. Di tempat asing ini, Wang Xian harus lebih memperhatikan. Pemimpin klan. Saat Wang Xian sedang membaca segala macam informasi, di aula utama perlombaan petir, ada aula besar yang bermandikan petir. Dari jauh, itu tampak megah. Kepala tetua ras petir sedang berdiri di sebuah ruangan di ruang samping aula. Dia membungkuk dengan hormat kepada kepala ras Lightning. Peristiwa bahagia apa yang membuat Anda memanggil saya ke sini dengan sangat mendesak? Kepala suku Thunder Rai duduk di kursi dan bertanya kepada kepala tetua dengan senyum di wajahnya. Chief, tentang perekrutan murid hari ini, kali ini kita mengalami kecelakaan. Kepala tetua dengan senang hati melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada kepala suku. Ketika pemimpin klan suku Thunder Rai mendengar kata-katanya, dia sedikit mengangkat alisnya dan matanya berkedip. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan baik dalam masalah ini. Di usia yang begitu muda dan dengan kekuatan seperti itu, ada kemungkinan besar bahwa kamu adalah naga suci murni. Kamu mengatur agar para murid dari suku Thunder Rai kami memiliki lebih banyak kontak dengannya. Tidak masalah jika Anda ingin berdebat dengannya atau berkultivasi bersama. Oh, terutama para murid perempuan. Pemimpin suku berkata dengan wajah penuh kata-kata sambil mengangkat kursinya dengan lembut. Hehe, itu pemimpin suku. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Penatua Agung itu tersenyum dan mengangguk. Jika pihak lain adalah naga suci murni, suku Sinar Guntur mereka akan berharap dia bisa menikah dan memiliki anak dengan mereka. Jika naga dewa murni atau naga yang kuat lahir, itu akan sangat bermanfaat bagi suku Sinar Guntur mereka. Ya, perlakukan dia dengan lebih baik. Jika Anda menginginkan harta, berikan kepada saya. Jika Anda menginginkan sumber daya, berikan kepada saya. Bahkan jika dia melarikan diri, kita hanya akan kehilangan beberapa hal. Tapi selama dia tidak kabur, kita akan mendapat banyak uang. Tentu saja, kita harus memeriksa temperamennya. Pemimpin ras Thunder Rai terus menginstruksikan. Elder pertama dari ras Thunder Rai sedikit mengangguk. Di aula utama tempat Wang Xian tinggal, dia membaca semua informasi dan bergumam. Dia duduk bersila di ruang kultivasi. Matanya sedikit berkedip. Dia menghubungi formasi surga intens gelap dan menggambar formasi. Berdengung. Segera, sosok formasi surga intens gelap dan formasi surga muncul. Raja Naga. Keduanya langsung membungkuk. Formasi surga, siapkan beberapa formasi pelindung di ruangan ini. Jika ada yang masuk, segera beritahu saya ketika Anda kembali ke Istana Naga. Wang Xian segera menginstruksikan formasi surga. Itu Raja Naga. Formasi surga menjawab. Wang Xian mengangguk. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dan kembali ke Istana Naga. Aku tercekik. Setelah keluar, Wang Xian melepaskan semangatnya. Dia mengabaikan si kecil dan langsung pergi ke Istana Raja Naga. Berdengung. Tubuhnya gemetar. Wang Xian mengeluarkan 27 bulu petir. 27 bulu petir terakhir. Menabrak. Sayap suci yang belum tahu muncul di punggungnya. Dengan sedikit kepakan, 27 bulu petir terbang kembali secara otomatis. Meretih. Ketika 27 bulu guntur mendarat di sayap, kekuatan petir mulai beredar. Garis-garis petir berpotongan satu sama lain. Wang Xian berdiri di sana dan merasakannya dengan tenang. Bulu guntur sudah mulai kembali ke sayap suci yang belum tahu. Wang Xian dapat merasakan bahwa petir agung sedang dipelihara dan dilahirkan kembali. Namun, dia perlu memelihara bulu guntur untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dapat sepenuhnya terintegrasi. Mengaum. Di sayap suci yang baru jadi, avatar atribut guntur Wang Xian perlahan menjulurkan kepalanya dan meraung. Dia mulai berenang di atasnya. Salah satunya adalah sayap guntur sedangkan yang lainnya adalah atribut angin. Kedua sayap diletakkan di punggungnya dan mengepak perlahan. Perlahan-lahan, Wang Xian menyadari bahwa dua avatar atribut guntur dan angin perlahan-lahan berintegrasi. Penggabungan ini bukan tentang melebur menjadi satu, tetapi fusi energi. Kecepatan fusi sangat lambat, dan itu akan memakan waktu lama. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Wang Xian bergumam saat dia merasakan kecepatan fusi di belakangnya. Sebulan kemudian, sayap suci lengkap yang belum diinisiasi akan muncul. Kekuatan guntur di tubuhku terus meningkat. Tidak akan lama lagi saya dapat memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 7 dengan mengandalkan kekuatan guntur dan tubuh fisik saya.
Dia menghitung dalam hatinya dan memelihara sayap suci tanpa prima dengan seluruh kekuatannya, menunggu sampai selesai. Raja Naga, seseorang telah memasuki istanamu. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Sebuah pesan datang dari susunan langit. Wang Xian membuka matanya. Matanya berbinar saat dia berteriak, Sky Array. Berdengung. Sosok susunan langit muncul. Saat berikutnya, dia kembali ke aula utama perlombaan Lightning. Dia segera menggunakan logam khusus perak putih untuk menyembunyikan energinya dan terbang keluar. Adik laki-laki Wang Xian sedang berkultivasi di dalam. Di pintu masuk aula utama, lebih dari 100 murid ras petir berdiri di depan. Pria parubaya yang memimpin melihat dengan ragu. Dia keluar. Pada saat ini, seorang wanita di sampingnya berbicara dan melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. Salam untuk kalian semua. Maaf, saya sedang berkultivasi. Wang Xian keluar dari aula utama. Ketika dia melihat sekelompok murid ras petir di pintu masuk, dia menyapa mereka dengan senyuman dan menangkupkan tangannya. Tidak heran saudara junior Wang Xian mampu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dia benar-benar pekerja keras dalam kultivasinya. Ini salah kami karena mengganggumu. Pria parubaya yang memimpin tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Aku tidak mengganggumu, aku tidak mengganggumu. Ini aku yang lupa waktu. The Great Elder telah memberitahu saya sebelumnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengundang, saudara-saudara sekalian, apakah Anda ingin masuk dan duduk? Tidak. Kami di sini untuk mengenal saudara junior Wang Xian. Secara alami, kami ingin mengundang saudara junior Wang Xian ke tempat kami. Ayo pergi, kami telah menyiapkan anggur dan hidangan enak dari perlombaan kilat. Saya jamin Anda belum pernah memakannya sebelumnya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan mengundangnya. Maaf mengganggumu lalu. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ayo, saudara junior Wang Xian, izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Di masa depan, kita akan menjadi keluarga dalam lomba Lightning. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang langsung kepada kami. Sebentar lagi, kita akan menghubungi AI alam semesta. Jika ada sesuatu, Anda tidak harus sopan kepada kami, saudara junior Wang Xian. Saat pria parubaya itu berbicara, dia memperkenalkan murid-murid di sekitarnya kepada Wang Xian satu persatu. Dari perkenalan pria parubaya itu, Wang Xian juga mengetahui identitas pria parubaya itu. Dia adalah saudara senior keempat dari suku Thunder Rai. Kekuatannya menduduki peringkat keempat di antara para murid. Di antara para murid yang datang, dialah yang terkuat. 3 saudara dan saudari senior teratas tidak datang kali ini. Wang Xian itu, kakak senior, apakah kamu naga ilahi? Seekor naga suci murni. Kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu sangat aneh. Kamu jauh lebih kuat dariku. Ketika mereka tiba di tempat hiburan untuk para murid, Lei Zhengyun mau tidak mau bertanya pada Wang Xian dari samping. Usia Wang Xian dan kekuatan yang dia perlihatkan jauh melebihi murid-murid suku Thunder Rai. Terutama Lei Zhengyun, dia merasakan pukulan besar. Kekuatan dan bakatnya jelas merupakan yang terbaik di antara generasi yang sama dari suku Thunder Rai. Dia setara dengan kakak laki-laki tertuanya. Namun, kekuatannya saat ini jauh berbeda dari kekuatan Wang Xian. Ini merupakan pukulan besar baginya. Dia menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Apakah dia naga suci murni? Ketika para murid dari ras petir lainnya mendengar tentang budaya Lei Zhengyun, mereka juga memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Mereka juga ingin tahu apakah Wang Xian adalah naga dewa murni. Naga suci ras adalah makhluk yang sangat kuat. Mereka dianggap berada di puncak ksatria semesta. Mereka bisa bertarung di atas 3 level, dan dengan teknik yang kuat, mereka memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat atas. Perlombaan cahaya guntur tampaknya tidak lemah, dan prajurit terkuat mereka berada di puncak ksatria alam semesta. Namun, pada kenyataannya, prajurit terkuat mereka hanya berada di tingkat ke-8 ksatria alam semesta. Di dalam Split Heaven Primal Continent, kebanyakan makhluk bisa bertarung di atas 2 level, yang berarti bahwa bakat dan garis keturunan mereka tidak berguna di Split Heaven Primal Continent. Mereka yang lebih kuat dari mereka semuanya berada di level 9 alam ksatria alam semesta dan di puncak alam mereka. Belum lagi balapan puncak yang kuat itu. Bisa dibilang begitu. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata penasaran Lei Zhengyun. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Kekosongan memadat dan naga guntur membubung ke langit dan menghilang. Adik laki-laki Wang Xian benar-benar dewa naga murni. Ini, terlalu kuat. Dewa naga murni,
dan naga guntur juga. Bakat naga guntur ini seharusnya jauh lebih kuat dari kita. Di masa depan, saudara junior Wang Xian akan mampu melampaui pemimpin klan kita dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat balapan puncak. Aku sangat iri. Murid ras guntur memandang Wang Xian dengan iri. Mata mereka berkedip keheranan. Sejak kelahiran ras guntur mereka, pakar terkuat berada di level 8 ksatria alam semesta. Ini banyak berhubungan dengan fisik, bloodline, dan mantra mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk menembus belenggu ini. Namun, naga suci ras itu berbeda. Satu-satunya belenggu naga suci murni adalah ketika mereka menerobos ke penguasa alam semesta. Saat itu, kemampuan tempur mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh ras sinar guntur. Ini adalah hubungan antara potensi dan batas atas. Wang Xian memiliki tubuh naga dewa murni. Secara alami, murid-murid lain dari ras petir sangat iri padanya. Wang Xian tersenyum. Garis keturunan naga ilahi memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras petir. Tidak heran kakak senior Wang Xian bisa mengalahkanku. Jadi itu adalah naga dewa murni. Ayo pergi, kakak senior Wang Xian. Ayo masuk ke dalam. Lei Zhengfa berbicara dari samping. Semua orang datang ke tempat rekreasi dan hiburan para murid ras petir. Ketika mereka masuk, beberapa murid melihatnya dan berbisik di antara mereka sendiri. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Sekarang, semua murid dari Thunder Light Rache tahu bahwa seorang murid yang sangat kuat dan mengerikan telah datang ke ras mereka. Dia telah mengalahkan senior Lei Zhengfa, yang memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 6, pada usia kurang dari 20 era, dan dia memiliki hewan peliharaan petarung Hering Awan Guntur dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 6. Ini mengejutkan semua murid, terutama fakta bahwa dia mungkin adalah naga suci murni. Itu bahkan lebih mengejutkan. Datang dan cicipi, saudara junior Wang Xian. Ini Thunder Cloud Brew yang saya dapat dari para tetua. Murid ras Thunder Rai menyambut Wang Xian dengan antusias. Mereka juga telah menerima perintah dari Tuan, tetua, dan tetua untuk berteman dengan Wang Xian. Mereka juga ingin berteman dengan favorit surga yang begitu kuat dan murid-muridnya yang memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Selanjutnya, dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia bisa masuk dalam 10 besar di antara murid-murid ras petir. Setelah bermain dengan sekelompok murid selama 5 hingga 6 jam, Wang Xian kembali ke istananya dan mengumumkan kepada publik bahwa dia akan berkultivasi tertutup selama beberapa bulan. Sekelompok murid ras petir juga tersenyum dan mengangguk. Beberapa bulan kultivasi tertutup sudah sangat singkat di mata mereka. Selain itu, mereka juga tahu bahwa Wang Xian telah menerima harta dari sesepuh agung dan perlu disempurnakan. Setelah kembali ke istananya sendiri, Wang Xian kembali ke istana naga sekali lagi. Kali ini, tidak ada yang mengganggunya. Identitasnya sebagai naga suci murni, naga petir, juga tersebar luas di seluruh ras petir. Ini menyebabkan murid yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan para ahli dari suku Thunder Rai untuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian berada di istana naga, memelihara sayap suci yang belum tahu. Dia sedang menunggu sayap suci yang belum tahu untuk pulih sepenuhnya. Berdengung. Kicauan. Kicauan. Sebulan kemudian, di istana naga, terdengar suara seperti burung. Kicauan. Kicauan. Mengaum. Mengaum. Di belakang Wang Xian, sayap suci yang belum tahu memancarkan cahaya yang kuat. Kekuatan angin dan guntur yang dahsyat memadat menjadi penampilan seekor burung yang kuat. Pupil burung angin dan guntur ini tampaknya memiliki kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Itu muncul di sayap suci yang baru jadi. Pada saat ini, gambar hantu avatar angin dan guntur Wang Xian muncul. Burung angin dan guntur langsung memasuki gambar hantu dari avatar angin dan guntur. Pada saat berikutnya, Wang Xian merasakan kekuatan angin dan guntur yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Sementara itu, sayap suci yang baru jadi mulai mengakar di punggung Wang Xian dan sepenuhnya memasuki tubuhnya. Seolah-olah mereka akan sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, Wang Xian merasakan gambaran besar muncul di benaknya. Dalam gambar, angin selebar 10.000 meter dan burung guntur sedang melawan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Beberapa dari makhluk ini seperti manusia sementara yang lain seperti binatang iblis. Namun, serangan mereka sangat aneh. Tampaknya mereka semua memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Itu benar, itu adalah teleportasi. Itu mirip dengan teleportasi kebohongan. Binatang iblis manusia yang tak terhitung jumlahnya ini sangat kuat. Namun,
Burung angin dan guntur ini juga sangat menakutkan. Baut petir menyerang musuh dalam kehampaan. Kecepatan penerbangannya sebanding dengan teleportasi. Faktanya, itu bahkan lebih cepat daripada teleportasi. Kecepatan burung angin dan guntur telah mencapai puncaknya. Bahkan menghilang. Wang Xian hanya bisa melihat binatang iblis manusia dibunuh satu persatu saat mereka jatuh ke tanah. Pertempuran sengit berlanjut. Bau darah meresap ke seluruh kekosongan. Hanya dalam beberapa menit, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan burung angin dan guntur. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat berikutnya, Wang Xian melihat lebih dari selusin sosok raksasa muncul di depan burung angin dan guntur. Ruang di sekitar sosok besar ini mulai terdistorsi dan ruang mulai berkerut. Itu sangat aneh. Wang Xian tidak bisa melihat adegan berikutnya karena mereka bertarung terlalu cepat. Bahkan tidak ada bayangan. Seluruh adegan berlanjut selama setengah jam. Pada saat terakhir, lebih dari 10 mayat besar dan sepasang sayap angin dan guntur tiba-tiba muncul. Bagian lain dari burung angin dan guntur telah benar-benar menghilang. Wang Xian merasakan pertempuran aneh di benaknya dan terkejut. Burung angin dan guntur yang kuat. Musuh mengerikan yang bisa berteleportasi. Selain itu, musuh yang bisa berteleportasi ini sangat banyak dan padat. Siapa mereka? Apakah ada ras seperti itu di alam semesta? Ini membuat Wang Xian berpikir tentang kebohongan dan altar iblis yang aneh. Serta, ruang aneh tempat kebohongan pergi untuk meningkatkan kekuatannya saat itu. Di alam semesta, ada 9 elemen logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Kesembilan elemen ini telah berevolusi menjadi alam semesta yang sekarang. Tapi dia belum pernah mendengar tentang ruang. Menurutnya, untuk berteleportasi dan berteleportasi, seseorang harus menjadi penguasa alam semesta untuk memilikinya. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Ada lebih dari satu keberadaan aneh seperti kebohongan. Itu tidak benar. Mereka tampaknya tidak seaneh kebohongan. Teleportasi Lai lebih cepat dan lebih mudah daripada milik mereka. Tapi meski begitu, kemampuan manusia dan binatang iblis itu juga bisa disebut teleportasi. Wang Xian bergumam. Adegan di benaknya barusan sangat mengejutkannya. Bahkan dalam warisan naga ilahi, tidak ada catatan tentang kemampuan seperti itu. Lupakan, aku akan tahu kapan aku cukup kuat. Dari kejadian barusan, Tempest Bird mungkin sudah mati. Sekarang sayap suci pencipta telah sepenuhnya menyatu denganku. Aku juga mendapatkan kemampuan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pengejaran kosong adalah kemampuan yang dia peroleh. Kemampuan ini berasal dari Tempest Bird. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Dengan menempelkan kekuatan angin dan guntur ke tubuh musuh, musuh akan dapat menemukannya dimanapun dia bersembunyi. Selain itu, ada efek lain yang sangat kuat, yaitu efek penguncian. Selama seseorang mengunci musuh dengan kekuatan kekosongan, serangan seseorang akan dapat melacak musuh secara langsung. Tentu saja, ada kekurangan dalam hal ini. Hanya kekuatan angin dan guntur yang secara otomatis dapat melacak musuh. Namun, meski begitu, ini sudah sangat kuat di matanya. Berdengung, tubuh Wang Xian bergetar. Seluruh tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh 9 atribut. Kesembilan atribut ini memancarkan berbagai warna cahaya yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Itu juga membuat aura Wang Xian semakin kuat. Aku masih sedikit kurang. 8 atribut lainnya telah meningkat bersama saya. Dari segi kualitas, mereka lebih kuat dari atribut lightning. Atribut petir saya masih sedikit kurang. Wang Xian merasakan tubuhnya. 5 elemen, yin yang, angin dan guntur. 9 atribut dibagi menjadi 3 kubu. Di antara angin dan guntur, energi atribut petir sedikit lebih lemah. Energi dalam tubuhnya belum mencapai keseimbangan. Atribut guntur perlu ditingkatkan sedikit. Setelah mencapai keseimbangan, 9 atribut saya dapat meningkatkan kekuatan ofensif saya ke level lain. Dengan kata lain, aku harus bertarung melintasi 7 level. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Bertarung di 7 level. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan tempur dari seorang ksatria alam semesta puncak. Kali ini, tidak butuh waktu lama. Sekarang, aku perlu meningkatkan kekuatan gunturku. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Logam perak putih menutupi ke-8 atribut, hanya menyisakan 1 atribut guntur. Dia merasakan energi di tubuhnya. Itu sebanding dengan makhluk kuat yang baru saja melangkah ke tingkat ke-7 dari seorang ksatria alam semesta. Ketika dia bisa langsung membunuh seorang ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat ke-7,
itu akan menjadi waktu ketika dia bisa bertarung melawan seorang ksatria alam semesta puncak. Selain itu bukan hanya pertarungan sederhana. Dia seharusnya bisa membunuh ksatria alam semesta puncak biasa secara instan. Ini sempurna. Saya bisa pergi ke Thunderlight Rache untuk meningkatkan kekuatan guntur saya. Wang Xian bergumam dan menyebut kebohongan. Dia memintanya untuk membawanya kembali ke perlombaan Thunderlight. Bohong, ini untukmu. Setelah datang ke perlombaan lampu guntur, dia ragu sejenak dan memberinya lampu minyak kuno yang dia bawa. Energi dalam lampu minyak cukup untuk menahan serangan dari penguasa alam semesta tingkat 1. Jika ada lagi, itu tidak akan berhasil. Tidak ada gunanya bagi Wang Xian untuk mengambilnya sekarang. Selanjutnya, kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Tanpa energi yang cukup, lampu minyak tidak akan banyak berguna baginya. Terima kasih, Raja Naga. Dengan pertahanan ini, aku bisa mencoba untuk terus meningkatkan kekuatanku. Sebuah kebohongan memegang lampu minyak dan matanya dipenuhi kegembiraan. Hati-hati, ruang yang Anda kunjungi agak aneh. Ketika Anda kembali, laporkan kepada saya tentang situasinya. Wang Xian mengingatkannya. Ya, sebuah kebohongan mengangguk dengan semangat dan membungkuk. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Melihat sosok Lai yang menghilang, mata Wang Xian sedikit berkedip. Saya bertanya-tanya apakah ruang yang dituju oleh kebohongan adalah tanah purba yang membelah surga. Atau, apakah itu di tempat lain? Kembali ke istana, Wang Xian melihat sekelilingnya. Sosoknya bergerak dan dia segera berjalan keluar. Tempat di mana istananya berada adalah tanah yang diberkati. Kecepatan kultivasi pembudidaya tipe guntur dapat ditingkatkan puluhan kali lipat. Namun, Wang Xian tidak berkultivasi di sini. Dia bersiap untuk pergi ke tempat lain. Dia ingin pergi ke awan petir lain dan mandi di petir untuk berkultivasi. Atau mungkin dia bisa memburu beberapa binatang buas dari atribut petir dan menyerap energi petir di tubuh mereka. Tubuh Wang Xian bergerak dan terbang menuju bagian bawah puncak gunung istana. Penatua pertama memberinya sepotong informasi. Isinya informasi tentang domain Thundercloud ini. Ada lebih sedikit binatang buas di sekitar perlombaan kilat. Energi petir juga lebih lembut. Arah Sky Thunder City lebih lembut. Di belakang ras guntur, ada beberapa domain guntur keras yang dikendalikan oleh ras guntur. Lebih jauh adalah area yang tidak dikuasai ras Thunder. Ada binatang buas yang tinggal di sana, dan ada kekuatan guntur yang dahsyat. Murid di bawah ksatria alam semesta dilarang pergi ke sana, dan itu sangat berbahaya. Bahkan murid di atas ksatria alam semesta harus berhati-hati. Meskipun murid-murid ras Thunderlight bagus dalam kecepatan, binatang buas yang sunyi di awan guntur lebih baik dalam kecepatan. Jika mereka disergap oleh binatang buas yang lebih kuat dari mereka, mereka bisa langsung dibunuh. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri kembali ke negara dewa mereka. Oleh karena itu, makhluk hebat dari ras cahaya petir tidak merekomendasikan murid mereka untuk pergi ke sana. Tentu saja, risiko dan manfaat hidup berdampingan. Seseorang dapat memperoleh beberapa harta spiritual kilat yang diperoleh atau bahkan memperoleh harta tertinggi di sana. Bahkan ada cukup banyak harta kultivasi. 8 atribut lainnya di tubuh Wang Xian disembunyikan. Tidak perlu baginya untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya kali ini. Selama dia berhati-hati untuk mengekspos dirinya selama masa krisis, dia akan baik-baik saja. Di lain waktu, dia akan menggunakan kekuatan ini untuk melatih dan meningkatkan dirinya sendiri. Saat sampai di bawah, ada formasi teleportasi yang bisa langsung mencapai tepi formasi. Wang Xian memasuki formasi teleportasi dan segera menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah kotak. Di sampingnya, ada ahli dari ras petir yang menjaga area ini. Ketika mereka melihat Wang Xian keluar dari formasi, keenam ahli yang menjaga area ini meliriknya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Hati-hati saat Anda berkultivasi di kedalaman. Jangan kehilangan hidupmu. Seorang pria parubaya mengingatkannya dengan ramah. Terima kasih atas pengingatnya. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah dua ahli balap petir yang menjaga formasi. Tubuhnya bergerak dan dia terbang lurus ke depan. Ledakan, meretih. Setelah terbang kurang dari setengah jam, ada badai petir di depannya. Ada awan hitam dan ungu di mana-mana di domain Thundercloud. Di bawah juga sering terjadi badai petir. Yang disebut badai petir adalah petir yang terkandung dalam air hujan. Wang Xian bolak-balik melalui awan. Dari waktu ke waktu, busur petir akan menyambar tubuhnya dan memolesnya. Pergi lebih dalam. Huala, Wang Xian bergumam. Pada saat berikutnya, bagian dari sayap guntur dari sayap suci yang belum tahu muncul di belakangnya. Di posisi sayap gunturnya, gambar pantom dari naga guntur muncul.
Saat diaduk, itu seperti naga suci yang berlari kencang. Samar-samar, bayangan Thunderbird bisa dilihat di Thunder Feathers. Wang Xian terus terbang ke depan. Gelombang kekuatan penginderaan yang kuat ditransmisikan dari sayap guntur. Dia bisa merasakan ke arah mana kekuatan guntur lebih kuat. Mengikuti kekuatan penginderaan ini, Wang Xian terus terbang. Setengah bulan kemudian, dia tiba di pusat awan petir ungu. Aku bisa merasakan kekuatan petir yang kuat di sini. Kekuatan petir ini sangat lembut. Ini akan sangat membantu untuk kultivasi. Wang Xian datang ke Purple Thunder Cloud dan bergumam. Thunder Wings memiliki rasa petir yang kuat. Dia bisa merasakan kekuatan lembut petir. Seharusnya ada harta karun di sini. Di sini. Aku menemukannya. Setelah terbang selama 1 jam, Wang Xian melihat buah kosong di depannya. Ini seharusnya buah Void Guntur. Wang Xian berjalan mendekat dan mengambilnya sambil bergumam. Di langit di atas tanah purba yang membelah surga, Void jauh lebih stabil daripada tempat lain di alam semesta. Itu seperti di sini. Kecuali Wang Xian melepaskan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa membuka celah kosong. Tidak mungkin untuk berteleportasi di sini. TSK, energi dalam buah guntur ini sangat besar. Saya dapat berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian tidak melanjutkan untuk masuk lebih dalam. Posisi ini cukup baik untuknya. Dia juga tidak mengandalkan sayap guntur untuk mencari harta karun. Probabilitasnya terlalu rendah dan itu hanya membuang-buang waktu. Setelah memasukkan buah kosong guntur ke dalam mulutnya, Wang Xian segera duduk di bawah petir dan mulai berkultivasi. Garis-garis petir mendarat di tubuhnya dan dengan cepat diubah menjadi energi di tubuhnya. Dengan mengandalkan metode kultivasi ini, kekuatan Wang Xian meningkat pesat. Berdengung. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian duduk bersila dalam kilat dan berkultivasi selama lebih dari 2 bulan. Namun, pada hari ini, sosok yang menakutkan tiba-tiba menyerang Wang Xian yang sedang berkultivasi dengan kaki bersila. Itu memiliki tanduk panjang dan tubuh seperti ular. Thunderhound Snake adalah binatang buas yang sangat pandai membunuh. Ia hidup di awan petir dan berburu. Itu telah menatap Wang Xian selama 2 hari. Ketika melihat bahwa Wang Xian tidak bergerak sama sekali, ia melancarkan serangan saat ini. Thunderhound Snake memiliki kekuatan serangan tingkat 6 dari seorang ksatria alam semesta. Serangannya sangat mengerikan dan juga sangat cepat. Itu bersembunyi di sambaran petir di atas Wang Xian dan menyerangnya. Kamu mencari kematian. Wang Xian merasakan perubahan petir di atasnya. Dia membuka matanya dan melihat ke atas. Matanya bersinar. Ayo uji kemampuanku untuk mengalahkan musuh di Void. Dia duduk di sana dengan kaki disilangkan. Pedang petir di sayap petir di punggungnya menyerang ke atas. Bang! Tanduk petir dari ular bertanduk petir bertabrakan dengan pedang petir, menghasilkan suara yang tajam. Mendesis. Mendesis. Melihat serangannya gagal, ular bertanduk petir menjulurkan lidahnya dan tidak berlama-lama. Petir melintas di tubuhnya saat ia melarikan diri ke kejauhan. Krek-kresek. Pada saat ini, sambaran petir mendarat di tubuh ular bertanduk guntur itu. Wang Xian melambaikan tangannya dan mencengkeramnya dengan cakar naganya. Cakar naga petir ini tampaknya dilengkapi dengan navigasi. Tidak peduli bagaimana ular bertanduk guntur itu mencoba menghindar, ia tetap mengejarnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Mata ular bertanduk guntur itu dipenuhi amarah. Itu menyapu ekornya secara horizontal dan sambaran petir ungu menghantam cakar naga. Meretih, meretih. Tabrakan antara sambaran petir terdengar. Wang Xian melambaikan tangannya dan seekor naga guntur perlahan mengembun dan mengejar ular bertanduk guntur itu sekali lagi. Mendesis, mendesis, mendesis. Pada saat ini, ular bertanduk guntur itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu segera melarikan diri ke kejauhan sementara naga petir mengejarnya dari belakang. Berdengung, berdengung, berdengung. Segera, ular bertanduk guntur itu menjauh dan menghilang dalam sekejap. Ia kemudian melarikan diri kembali ke sarangnya. Namun, naga guntur masih mengejarnya, seolah-olah ingin membunuh jalan menuju sarang ular bertanduk guntur. Wang Xian menoleh, dan matanya berbinar. Di bawah akal sehatnya, serangan naga guntur yang dia lepaskan terbang selama puluhan menit. Akhirnya, itu diserang oleh petir lain di awan petir dan menghilang sepenuhnya. Ini benar-benar mencari musuh dalam kehampaan. Selama lawan belum membersihkan energi guntur yang tersisa di tubuhnya, seranganku dapat terus mengejar lawan hingga energinya habis. Wang Xian tersenyum. Dengan cara ini, dia bisa mengejar lawan ke lokasi kerajaan dewa. Setelah percobaan sederhana, dia memejamkan mata dan terus bermeditasi. Kakak perempuan ketiga,
burung nasar petir ini terlalu sulit untuk ditangkap. Kami akhirnya bertemu satu dan membiarkannya kabur. Di lokasi yang tidak jauh, seorang murid perempuan dari ras petir berkata dengan ekspresi pahit. Herring Thundercloud bagus dalam kecepatan, dan itu langka. Sangat sulit untuk menangkapnya. Kami hanya memiliki 100 burung herring petir. Seorang wanita parubaya di sebelahnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ya, suster muda Zheng Yun. Terlalu sulit untuk mendapatkan burung pemakan bangkai petir. Saya pikir Anda harus mempertimbangkan hewan peliharaan pertempuran lainnya. Selusin murid di sampingnya menyarankan. Potensi hewan peliharaan pertempuran lainnya terlalu rendah, dan beberapa di antaranya sangat jelek. Siapa yang mau hewan peliharaan pertempuran seperti itu? Lei Zhengyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Kalau begitu tidak ada yang bisa kita lakukan. Kecuali kita bisa bertemu dengan burung herring awan guntur dengan kekuatan tempur Night level 1 dan level 2, kita akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Kalau tidak, akan sulit menangkap yang lebih kuat. Selain itu, akan sangat sulit untuk menjinakkannya setelah menangkapnya. Wanita yang dipanggil sebagai kakak perempuan ketiga menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka, saya bertanya-tanya bagaimana Wang Xian berhasil menangkap herring awan petir. Kekuatannya sama dengan burung herring awan gunturnya. Lei Zhengyun bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit keengganan di wajahnya. Kakak ketiga tiba-tiba berseru kaget saat mendengar kata-katanya. Dia melihat ke arah depan dan berkata, ada seseorang di depan. Ini kakak senior Wang Xian. Kebetulan sekali. Seorang pria parubaya menoleh dan mengungkapkan ekspresi heran. Itu benar, kakak laki-laki Wang Xian. Di awan petir, Lei Zhengyun dan yang lainnya memandang Wang Xian dan menyapanya dengan senyuman. Ya, Wang Xian sudah merasakan kedatangan mereka. Dia berdiri dan menatap mereka. Apakah kakak laki-laki Wang Xian berkultivasi sendirian di sini? Seorang pria parubaya bertanya pada Wang Xian. Saat ini, mungkin tidak banyak orang yang mengenal Wang Xian dari suku Thunder Rai. Namun, banyak murid yang luar biasa mengenalnya. Kelompok murid yang mengundang Wang Xian sebelumnya semuanya agak terkenal di suku Thunder Rai. Ya, dia berkultivasi di sini. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Apakah kalian berlatih di sini? Ya, saya berjalan-jalan dengan kakak perempuan ketiga dan yang lainnya untuk melihat apakah saya dapat menangkap beberapa binatang buas yang mengerikan dan menemukan beberapa harta karun. Pria parubaya itu mengangguk. Kakak laki-laki Wang Xian, kamu harus berhati-hati jika sendirian. Tempat ini sangat berbahaya. Ya, aku akan berhati-hati. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kakak laki-laki Wang Xian. Saat ini, Lei Zhengyun, yang berada di samping, memutar matanya. Dia tiba-tiba berteriak dan terbang ke arahnya. Ketika para murid ras petir melihat ini, mereka terkejut. Apa masalahnya? Ketika Wang Xian melihat mata Lei Zhengyun melesat, dia bertanya sambil tersenyum. Hehe, kakak laki-laki Wang Xian itu, ada masalah. Bagaimana caramu menangkap herring awan petir di tanganmu? Lei Zhengyun memandang Wang Xian dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu menangkapnya? Begitukah caramu menangkapnya? Wang Xian tersenyum dan menjawab. Ini, kecepatan herring awan petir sangat cepat. Bagaimana saya bisa menangkapnya? Lei Zhengyun bertanya tanpa berkata-kata. Aku punya cara. Wang Xian menatapnya dan berkata. Kamu punya cara. Mata Lei Zhengyun berbinar. Matanya berbinar saat dia berkata, bagaimana kalau kakak laki-laki Wang Xian menemani kita untuk menangkap binatang buas? Jika kami berhasil, saya akan memberi Anda harta untuk kultivasi Anda. Bagaimana menurutmu? Ini, Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi penuh harapnya. Tentu, dia setuju. Hehe, bagus sekali. Haha, kakak ketiga, ayo pergi. Saya telah mengundang kakak laki-laki Wang Xian. Ayo terus tangkap herring petir. Dengan saudara senior Wang Xian dan Anda serta burung herring guntur saudara senior Wang Xian, peluang keberhasilan kita sangat tinggi. Lei Zhengyun berkata dengan penuh semangat. Ini. Kakak perempuan ketiga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tertuju pada Wang Xian. Kalau begitu, kami menyambut saudara junior Wang Xian untuk bergabung dengan tim kami. Tidak perlu. Saya keluar kali ini untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa harta. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Setelah berkultivasi selama 2 bulan, kekuatan atribut petirnya saat ini sebanding dengan ksatria alam semesta level 7 biasa. Setelah itu,
Dia mengikuti mereka berkeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan harta karun. Baiklah, dengan saudara senior Wang Xian bergabung dengan kami, kemungkinan kami menangkap beberapa binatang buas akan meningkat banyak. Kata kakak senior ketiga, karena kakak laki-laki Wang Xian bergabung dengan kita, mari kita masuk lebih dalam. Bagaimana dengan jaring petir? Seorang pria parubaya menyarankan sambil tersenyum. Jaring thunder juga bagus. Ada lebih banyak binatang buas di sana. Ayo pergi. Kakak perempuan ketiga merenung sejenak dan mengangguk. Ayo pergi. Kakak laki-laki Wang Xian, panggil herring petir Anda. Lei Zhengyun mengangguk dan berkata pada Wang Xian. CHIRP. Wang Xian tersenyum. Dengan lambaian tangannya, herring awan petir muncul di depannya. Aku benar-benar iri. Kapan saya bisa memiliki hewan peliharaan pertempuran herring cloud? Lei Zhengyun berbicara dengan ekspresi iri. Murid-murid lain di sekitarnya juga iri. Potensi herring awan petir mirip dengan ras petir. Jika mereka diberi makan dengan baik, kemampuan mereka akan serupa dengan kemampuan mereka. Ini setara dengan kawan yang kuat. Ayo pergi. Semua orang tersenyum dan terbang lurus ke depan. Lei Zhengyun dan yang lainnya jelas sangat akrab dengan situasi di sini. Wang Xian mengikuti mereka dan mengamati sekeliling. Di antara kelompok orang ini, yang terlemah memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 3. Kakak perempuan ketiga terkuat memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 7. Mereka terbang selama 2 hari penuh sebelum mereka tiba di apa yang disebut jaring petir. Jaring guntur adalah nama yang diberikan oleh ras petir. Seluruh awan guntur dan area di bawahnya dipenuhi dengan petir yang lebat. Ketika Thunderbolt ini terjalin bersama, itu adalah dunia guntur dan kilat. Ada Thunderbolt yang kuat dan lemah. Yang kuat sebanding dengan kekuatan serangan seorang ksatria alam semesta. Semuanya, berhati-hatilah. Kami akan berpisah agak jauh. 2 dari kita akan bergegas maju dalam kelompok. Begitu kami menemukan sesuatu, kami akan segera memberitahu. Kakak perempuan ketiga menyapu pandangannya ke seluruh kelompok dan menginstruksikan. Kalau begitu aku akan pergi dengan kakak laki-laki Wang Xian. Dia sangat kuat dan memiliki hewan peliharaan perang. Lei Zhengyun segera menjawab. Baiklah. Kakak perempuan ketiga mengangguk. Selusin orang lainnya juga membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Yang lebih kuat akan membawa yang lebih lemah. Ayo pergi ke sini. Lei Zhengyun menggerakkan telapak tangannya dan jarum petir muncul di depannya. Dia menatap Wang Xian dan berkata. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia melihat jarum di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, harta macam apa jarum ini? Ini disebut jarum petir. Jarum petir dapat merasakan yang kuat di sekitar petir. Jika ada binatang buas yang mengerikan, itu juga bisa mendeteksinya. Ini adalah harta yang sangat praktis. Jika murid kita keluar, kita bisa mendaftar ke perlombaan. Lei Zhengyun memperkenalkannya. Oh, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ayo, perlombaan petir kami sangat kuat. Kami bahkan memiliki harta spiritual bawaan. Lei Zhengyun berkata dengan bangga. Harta karun spiritual bawaan. Wang Xian mengangkat alisnya dan terbang ke depan dari samping. Jarum petir dapat membantu para murid perlombaan petir untuk menghindari bahaya. Namun, tidak banyak harta seperti itu di antara ras Lightning. Wang Xian mengikuti Lei Zhengyun dan terbang ke depan. Dia memindai sekelilingnya. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam waktu setengah bulan, mereka tidak menemukan satu pun binatang buas. Seluruh area yang dicakup oleh awan petir terlalu besar. Itu sangat besar sehingga bahkan jika Wang Xian melepaskan kekuatan penuhnya, dia membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk terbang dari satu sisi ke sisi lain. Rekan-rekan murid, kami telah menemukan binatang buas di sini. Tidak lama kemudian, sebuah suara ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Xian dan yang lainnya. Hah? Wang Xian tertegun dan langsung menoleh ke kanan. Kami telah menemukannya. Saya tidak tahu apakah itu burung nasar Thundercloud. Kakak senior Wang Xian, kami akan bergantung padamu sebentar lagi. Lei Zhengyun berkata dengan semangat dan langsung terbang ke kanan. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung. Di sebelah kanan, 2 pria parubaya menemukan binatang buas yang sunyi. Murid-murid lainnya juga bergegas mendekat. Di depan, ada 2 Thunder Fox berekor 3. Kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar tingkat keempat dari ksatria alam semesta. Wang Xian dan yang lainnya bergegas mendekat. Seorang pria parubaya menunjuk ke depan dan berkata, Rubah guntur berekor 3 adalah binatang buas biasa di wilayah Thundercloud. Dalam hal bakat, itu lebih lemah daripada herring awan guntur pada level tertentu. Namun,
Rubah petir berekor 3 dengan kekuatan pertempuran Night level 4 masih merupakan hewan peliharaan pertempuran yang layak. Sama seperti sebelumnya, kepung mereka dan terus serang mereka untuk mencegah mereka melarikan diri kembali ke dinasti lama mereka. Kakak perempuan ketiga memerintahkan mereka. Ya, ini jelas bukan pertama kalinya mereka berburu binatang buas, mereka mengangguk berat. Dua rubah guntur berekor 3 alam semesta Night level 4 jauh lebih lemah dari mereka. Namun, jika mereka menyerang dengan sembrono, dua rubah petir berekor 3 akan melarikan diri seketika. Bahkan jika kakak perempuan ketiga menyerang, dia tidak 100% yakin. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, setiap binatang buas yang mampu tumbuh sampai sekarang memiliki rasa kewaspadaan yang kuat. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama mati. Semua orang menatap dua rubah petir berukuran 10 meter dan menyebar di sekitarnya, bersiap untuk mengelilingi mereka. Wang Xian mengikuti di belakang Lei Zhengyun dan terbang ke kiri. Segera, mereka membentuk lingkaran. Lakukan. Pada saat ini, suara kakak perempuan ketiga ditransmisikan ke dalam pikiran semua orang. Mereka memfokuskan pandangan mereka dan mengunci dua rubah petir berekor 3 di depan mereka. Dalam sekejap, mereka bergegas. Krek-kresek. Ketika mereka setengah terbang, suara guntur tiba-tiba datang dari lingkungan mereka. Suara guntur sangat memekakkan telinga. Jiji. Dalam sekejap, dua rubah petir berekor 3 memindai sekeliling mereka. Tanpa ragu, sosok mereka mulai berubah menjadi ilusi. Kunci petir. Tatapan Wang Xian terfokus. Petir di tangannya langsung menyerang dua rubah petir berekor 3. Kekuatan serangan kedua petir ini tidak kuat, tetapi kecepatannya sangat menakutkan. Mereka tiba di depan dua rubah petir berekor 3 yang secara bertahap berubah menjadi ilusi. CHIRP. Mata kedua rubah petir berekor 3 menunjukkan ekspresi ketakutan. Kesempatan mereka untuk melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi terputus. Oh, petir yang sangat cepat. Pada saat ini, serangan kakak perempuan ketiga juga tiba. Ketika dia melihat petir Wang Xian, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Krek-kresek. Segera, dua rubah petir berekor 3 benar-benar tertutup oleh petir dan dengan mudah ditangkap. Untuk menangkap binatang buas tingkat ini, hal terpenting adalah menghentikan waktu ketika mereka kembali ke kerajaan ilahi mereka. Begitu mereka diinterupsi, mereka dapat dengan mudah ditekan. Petir adik laki-laki Wang Xian sangat cepat. Setelah dua rubah petir berekor 3 ditangkap, kakak perempuan ketiga berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian. Tidak buruk. Wang Xian tersenyum. Kali ini, itu semua berkat saudara junior Wang Xian karena telah menghentikan serangan rubah petir berekor 3. Dia layak mendapat 80% pujian. Kata kakak senior ketiga, tidak ada objek. Murid-murid lainnya tidak keberatan. Semua orang telah menyaksikan situasi barusan. Mereka juga sangat terkejut dengan kecepatan kilat Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan tidak keberatan. Ada yang salah dengan jarum petir. Masih ada binatang buas yang mengerikan di dekat sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya di samping berteriak kaget. Benar-benar ada binatang buas yang mengerikan di dekatnya. Ayo pergi dan tangkap. Lei Zhengyun memandangi jarum petir di depannya dan berkata dengan keras. Singkirkan dua rubah petir berekor 3. Ayo pergi dan lihat. Kakak perempuan ketiga menginstruksikan segera. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan Lightning Wings muncul di belakangnya. Mereka sedikit gemetar. Cara ini, tubuhnya bergerak dan dia segera terbang. Murid-murid lainnya segera mengikuti di belakangnya. Di sana, segera, Wang Xian dan yang lainnya melihat bayangan. Itu adalah binatang sepi dengan sayap. Burung hering awan petir, itu adalah hering awan petir. Tangkap dengan cepat. Lei Zhengyun menoleh. Matanya bersinar saat dia mentransmisikan suaranya ke semua orang. Cobalah, tangkap jika Anda bisa, kakak perempuan ketiga berkata kepada semua murid. Hering awan petir ini dalam keadaan terbang. Itu tidak seperti rubah berekor 3 yang tergeletak di awan petir dan dikelilingi oleh mereka. Mustahil bagi mereka untuk mengelilingi burung nasar petir ini sekarang. Mereka hanya bisa mengejar dan membunuhnya secara langsung. Suara mendesing. Wang Xian menatap hering petir. Dengan lambaian tangannya, petir yang lebat terbang menuju burung hering petir. Kicauan, kicauan. Hering awan petir memperhatikan Wang Xian dan yang lainnya. Itu mengeluarkan kicauan rendah saat Thunderbolt terbang ke arahnya. Huala, tangkap dia. Murid ras Thunder Rai segera terbang. Baut petir berubah menjadi jaring petir dan mencoba menyerang hering awan petir. CHIRP. Hering awan guntur merasakan kekuatan mereka dan mengepakkan sayapnya.
Itu segera melarikan diri ke kejauhan. Burung hering awan guntur ini memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 5. Hati-hati. Kakak perempuan ketiga menoleh dan mengingatkannya dengan keras. Mencari musuh di Void, Wang Xian merasakan petir mendarat di hering awan petir dan tersenyum. Dia berhenti dan berdiri di sana. Baut petir terkondensasi menjadi rantai dan melambai ke arah kehampaan. Kakak laki-laki Wang Xian, kejar itu. Biarkan hewan peliharaan pertempuran Anda mengejarnya. Ada kesempatan untuk menangkapnya. Di samping, Lei Zhengyun berteriak keras ketika dia melihat Wang Xian berdiri di sana dan tidak mengejarnya. Menabrak, Wang Xian mengabaikannya dan meluncurkan serangannya ke depan satu demi satu. Setelah itu, dia berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Oh tidak, kecepatannya terlalu cepat. Di depan, sekelompok murid dari ras petir mengejar burung hering petir saat mereka berseru kaget. Di dalam awan petir, garis pandang seseorang akan sangat terhalang, dan pembudidaya atribut petir akan sangat ditingkatkan di dalamnya. Mereka sudah cukup jauh dari hering awan petir, sehingga hering awan petir tidak berlama-lama sama sekali dan langsung melarikan diri. Bahkan kakak perempuan ketiga tidak akan bisa menangkapnya dalam sekejap. Belum lagi, ini adalah zona petir, dan semua jenis petir sangat padat, jadi sangat mudah untuk kehilangan jejaknya. Namun, ketika mereka mengejarnya, mereka tidak menyadari bahwa 4 atau 5 rantai petir terbang menuju burung hering awan petir. Berhentilah mengejarnya. Jika kita terus mengejarnya, kita tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Selain itu, mudah menghadapi bahaya. Kakak perempuan ketiga mengejarnya selama 2 menit dan kemudian berhenti. Di area ini, sangat berbahaya untuk mengejarnya secara sembarangan. Ada peluang untuk menangkapnya, tetapi tidak perlu mengambil risiko. Kami membiarkannya kabur lagi. Burung hering awan guntur terlalu waspada. Itu dapat mendeteksi kita sebelum kita mendekat dan segera melarikan diri. Kecuali jika kita bertemu dengan ksatria level 1 atau 2, kita dapat menekannya dengan kecepatan kita, jika tidak, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Murid ras Thunderlight menggelengkan kepala dan berkata tanpa daya. Di lingkungan khusus ini, lebih baik berburu binatang buas lainnya. Namun, hering awan guntur sangat merepotkan. Para murid berhenti di udara dan menggelengkan kepala. CHIRP. Namun, pada saat ini, suara mendesak semakin dekat. Semua orang sedikit terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Ini. Tiba-tiba, mereka membuka mata lebar-lebar dan melihat ke depan dengan kaget. Di depan mereka, rantai mengikat burung nasar petir saat terbang ke arah mereka. Wajah hering awan petir dipenuhi rasa takut saat mengeluarkan teriakan melengking. Semua murid ras kilat tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan burung pemakan bangkai petir ini? Mengapa itu diikat dengan rantai? Bagaimana itu bisa diikat? Semua orang saling memandang dan menatap hering petir yang terkendali. Di belakang, Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Mengunci musuh dalam kehampaan, terutama saat lawan lebih lemah darinya, sangat mudah untuk dibunuh atau ditangkap. Jika hering awan petir melarikan diri kembali ke kerajaan dewanya, Wang Xian mungkin harus berusaha keras untuk menangkapnya. Namun, itu tidak memilikinya, jadi itu mudah. Rantai Thunderbolt mengejarnya dan langsung menahannya. Selanjutnya, itu terbang secara otomatis. Suara mendesing. Wang Xian melambaikan tangannya dan rantai petir membawa hering petir itu. Dia meraih rantai itu. Ini. Lei Zhengyun melebarkan matanya saat dia melihat burung nasar petir di depannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini? Adik laki-laki Wang Xian, apa ini? Apakah rantai ini harta yang kuat? Kakak perempuan ketiga sadar dan terbang. Dia menunjuk rantai itu dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Tidak, itu hanya serangan hukum. Wang Xian menemukan alasan dan tersenyum. Aku tidak ingin burung pemakan bangkai petir ini. Siapa yang perlu mengambilnya? Wow, kakak senior Wang Xian, bukankah kamu terlalu kuat? Anda benar-benar menangkap burung pemakan bangkai petir ini dengan begitu mudah. Lei Zhengyun bereaksi dan berseru kaget. Hiks. Saya benar-benar menginginkan burung nasar petir ini. Sayang sekali itu terlalu kuat. Saya tidak bisa menahannya. Segera, dia berbicara dengan frustrasi. Itu benar, serangan kakak laki-laki Wang Xian terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari naga ilahi. Sekelompok murid sinar guntur segera mengelilinginya dan berseru dengan takjub. Ini, saudara junior Wang Xian, hering awan petir sangat berharga. Hering awan petir ini juga diperoleh oleh Anda sendiri. Jika Anda ingin pindah,
saudara senior lainnya akan memberi Anda harga yang memuaskan. Kakak perempuan ketiga menatap herring petir dengan binar di matanya dan berkata, "Aku juga tidak membutuhkannya. Aku akan memberikannya padamu." Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Satu-satunya kekurangannya adalah harta karun dengan atribut petir. Tentu saja, pada kenyataannya, dia tidak terlalu kekurangan harta ini. Dia memiliki cukup banyak harta di tangannya. Dia bisa dengan mudah membeli beberapa harta guntur dengan menjualnya. Yang dia butuhkan lebih banyak adalah waktu untuk memoles atribut petir di tubuhnya. Tidak, kakak perempuan ketiga menggelengkan kepalanya dan memandangi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia mendarat di atas 4 atau 5 orang dan bertanya, "Di antara kalian berlima, siapa yang menginginkan burung nasar petir ini? Menurut kekuatanmu, kakak senior Ying adalah yang paling kuat. Ayo berikan kepada kakak senior Ying." Wajah seorang pria parubaya berubah dan dia berkata, "Saya setuju." Pria dan wanita parubaya lainnya juga mengangguk setuju. "Terima kasih, adik-adik." Pria parubaya itu ragu sejenak dan tidak menolak. Dia berkata dengan penuh terima kasih. "Hehe, kakak senior Ying, kamu harus berterima kasih kepada kakak senior Wang Xian." Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum. "Terima kasih, kakak senior Wang Xian. Terima kasih." Saudara junior dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta di level 6 ini membungkuk dengan hormat. "Tidak dibutuhkan." Wang Xian menggelengkan kepalanya. "Kakak senior Wang Xian, saya hanya memiliki harta dan sumber daya kultivasi ini untuk saat ini. Saya akan mengambilnya untuk Anda ketika saya kembali." Dia mengeluarkan beberapa harta kultivasi dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. "Aku ingin mutiara guntur ini. Saya tidak ingin sisanya." Wang Xian mengambil mutiara guntur dengan santai dan menolak sisanya. Kali ini, dia tidak benar-benar bergabung dengan suku Thunder Rai. Dia hanya melakukannya untuk Lei Yu. Karena dia disalahpahami oleh Tetua Agung dan yang lainnya, dia memutuskan untuk ikut bermain. Namun, Wang Xian mengingat bantuan ini dan akan membalasnya di masa depan. Membantu para murid suku Sinar Petir bukanlah apa-apa baginya. Wang Xian benar-benar tidak menyukai harta ini. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya itu tertegun sejenak sebelum dia berbicara. "Tidak apa-apa, ayo lanjutkan. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan lebih banyak burung herring petir." Wang Xian melambaikan tangannya. "Terima kasih, kakak senior Wang Xian. Terima kasih." Pria parubaya itu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Dia membungkuk. Kakak laki-laki Wang Xian sangat murah hati. Herring awan petir ini sangat berharga. Itu benar, kakak senior Ying. Anda berutang budi pada kakak laki-laki Wang Xian kali ini. Aku tahu. Aku, Thundercloud Eagle, akan membalasmu di masa depan. Sekelompok murid memandang Wang Xian dengan kagum. Mereka memandang kakak senior Ying dengan iri dan berkata, "Ayo lanjutkan. Dengan saudara junior Wang Xian di sekitar, kita seharusnya bisa menangkap binatang buas selama kita bertemu dengan mereka." Kakak perempuan ketiga berkata sambil tersenyum. Semua orang mengangguk dan terus menjelajah. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. "Kakak laki-laki Wang Xian, bisakah kamu menangkap herring awan petir untukku? Aku juga menginginkannya." Lei Zhengyun mengikuti di samping Wang Xian dan memohon. "Aku tidak bisa menangkapnya hanya karena aku ingin. Jika saya bisa, saya pasti akan menangkapnya untuk Anda." Wang Xian meyakinkannya sambil tersenyum. "Kamu mengatakannya." Mata Lei Zhengyun berbinar saat dia melihat jarum petir dan sekelilingnya dengan serius. "Saya telah bertemu dengan sekelompok binatang buas di sini. Haha, saudara-saudara, cepatlah datang." Wang Xian mencari sambil mengasah atribut petirnya. Kekuatannya secara bertahap meningkat. 10 hari kemudian, suara gembira seorang murid terdengar. "Ayo pergi, kakak senior Wang Xian." Lei Zhengyun berteriak dengan penuh semangat. "Baiklah." Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju arah suara itu. Ini, kuda guntur surgawi. Saat Wang Xian semakin dekat, dia segera melihat sekelompok kuda petir surgawi di depannya. Kuda petir surgawi memiliki sepasang sayap guntur. Demikian pula, mereka adalah jenis hewan peliharaan perang yang sangat dirindukan oleh para murid ras Thunder Rai. Kuda petir surgawi hanya sedikit lebih lemah dari burung nasar petir. Namun, mereka masih bisa melawan mereka yang berada 2 tingkat di atas mereka. Ada lebih dari 20 kuda guntur di depan mereka. Mereka mengendarai guntur dan terlihat sangat ajaib.
Dibandingkan dengan Hering Awan Guntur, mereka lebih cocok untuk tunggangan dan terlihat sangat tampan. Pada saat ini, lebih dari 20 kuda guntur mengelilingi buah ungu, yang memancarkan energi guntur yang kuat. 24 kuda guntur. Menilai dari kekuatan yang mereka pancarkan, ada 4 ksatria alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 6, dan yang terlemah memiliki kekuatan pertempuran level 3. Kakak perempuan ketiga terbang dan mentransmisikan suaranya. Mereka dengan hati-hati bersembunyi di sekitarnya agar tidak ditemukan. Kita bisa melakukannya. Wang Xian mengangguk dan berkata, "Oke, serahkan keempat ksatria alam semesta dengan kuda guntur level 6 kepadaku. Sisanya akan diserahkan kepada kalian. Tangkap sebanyak yang Anda bisa. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa menyerang mereka bersama-sama. Serang saja mereka secara langsung. Jangan serakah." Mata kakak senior ketiga berkedip saat dia memerintahkan. "Ya," para murid segera menjawab. Wang Xian tersenyum. Naga guntur perlahan muncul dari tubuhnya. Ada 5 naga petir dengan rantai guntur panjang di ekornya. Menyerang. Kakak ketiga berteriak dan segera bergegas menyerang. Retakan, retakan. Di dalam awan guntur, jaring guntur yang padat terletak di sekitarnya. 24 kuda guntur sedang menjaga buah. Murid ras guntur segera mengepung dan menyerang. Wang Xian berdiri di belakang. Dengan lambaian tangannya, 5 naga petir terbang ke depan. Kecepatan naga guntur sangat cepat. Itu tidak lebih lambat dari kecepatan kakak ketiga. Mereka dibagi menjadi 5 arah dan mengepung kelompok kuda guntur. Di belakang mereka, ada sejumlah besar rantai guntur. Ketika rantai bertabrakan satu sama lain, terdengar suara gemerincing. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika para murid perlombaan guntur bergegas mendekat, sekelompok kuda guntur langsung memperhatikan mereka. Mereka berdiri dan menatap mereka dengan dingin. Auman mengaum-mengaum. Roars keluar dari mulut Heavenly Thunder Horses saat petir menyambar ke arah mereka. Cahaya petir. Ketika kakak perempuan ketiga melihat bahwa kelompok kuda guntur surgawi tidak melarikan diri, dia segera melepaskan proyeksi hukumnya dan bergegas menuju kuda guntur surgawi dengan kecepatan tercepat. Auman mengaum. Namun, ketika kelompok kuda guntur surgawi melihat bahwa saudari senior ketiga telah secara langsung menerobos serangan mereka, kuda guntur surgawi terkemuka mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah, memerintahkan rekan-rekannya untuk segera melarikan diri. Mengaum. Rombongan kuda guntur tidak ragu dan langsung kabur. Mengaum, mengaum. Namun, saat ini, 3 naga petir telah tiba di belakang mereka. Ekor mereka membawa rantai guntur dan langsung menyerang mereka. Mengaum, mengaum. 2 kuda guntur dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 6 meraung. Sepasang sayap guntur mereka melepaskan energi guntur yang kuat dan langsung menyerang naga guntur. Menabrak, mengaum, mengaum. Kedua kuda guntur mengeluarkan raungan ketakutan. Kuda guntur di sekitarnya melihatnya dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Kontrol. Pada saat ini, sayap guntur di punggung Wang Xian berkilat dengan kilat. 5 naga guntur melepaskan kilatan petir dan menyerang semua kuda guntur. Mengaum, mengaum, mengaum. Petir mendarat di atas kuda-kuda guntur dan membuat mereka mati rasa seketika. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga guntur meraung dan rantai dikirim ke arah kuda guntur. Mengaum, mengaum. Kuda guntur ingin melarikan diri tetapi sepenuhnya tertahan oleh rantai petir. 20 kuda guntur semuanya ditahan. Ini. Semua murid terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka melihat semua kuda guntur yang ditekan dengan tak percaya. 24 kuda guntur ditekan begitu saja. Mereka bahkan belum mendekat. Kekuatan kakak senior Wang Xian jelas tidak hanya di level 6 dari ksatria semesta. Seorang pria parubaya membuka mulutnya dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Menabrak. Pada saat ini, Wang Xian menarik lengannya dan semua naga petir terbang mundur. Kuda-kuda guntur yang ditahan juga terbang. Baiklah, kalian menekan mereka. Wang Xian berkata kepada murid-murid ras Thunder Rai yang terkejut sambil tersenyum. Wow, kakak senior Wang Xian, kamu terlalu kuat. Di sampingnya, Lei Zhengyun berseru kaget. Wang Xian, kamu memiliki terobosan dalam kekuatanmu. Kakak perempuan ketiga terbang dan menatapnya dengan kaget. Berapa umur Wang Xian sekarang? Dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia bisa dengan mudah menekan sekelompok kuda guntur surgawi. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan tempur dari ksatria alam semesta level 7. Iya, tetua pertama memberikan bulu guntur itu kepadaku, yang meningkatkan kekuatanku. Wang Xian mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan. Ya Tuhan, kamu membuat terobosan lagi. Di antara murid-murid ras Thunder Rai kami,
satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur A level 7 Universe Knight adalah kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan kakak perempuan ketiga. Lei Zhengyun melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 7 bisa menempati peringkat 4 besar di antara murid-murid ras Thunder Rai. Apakah ini bakat naga ilahi? Itu terlalu menentang surga. Seorang gadis bergumam. Bahkan para murid dari ras puncak tidak begitu menentang surga, bukan? Itu karena kakak laki-laki Wang Xian terlalu kuat. Dia mungkin bisa menjadi eksistensi setingkat penguasa alam semesta di masa depan. Kakak laki-laki Ying menghela nafas. Wang Xian, kekuatanmu mungkin tidak lebih lemah dariku sekarang. Mari kita bertanding ketika kita kembali. Jika kamu menang, kamu akan menjadi kakak ketiga kami. Kakak perempuan ketiga memandang Wang Xian dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Wang Xian tersenyum dan tidak keberatan. Kalian harus menekan kuda guntur surgawi ini. Jika kakak laki-laki Wang Xian tidak menginginkan mereka, kami akan membawa mereka kembali ke klan dan membiarkan para tetua menangani mereka. Para tetua juga akan mengingat kontribusi Anda. Seorang pria paruh baya berkata. Orang-orang yang lain mengangguk setuju. Terserah kamu, Wang Xian berkata dengan santai. Cepat, hahaha. Dengan kakak laki-laki Wang Xian saat ini, kami telah mendapatkan terlalu banyak. Sekelompok murid berkata dengan penuh semangat. Tekan kuda guntur surgawi ini dengan baik. Kami akan kembali setelah mencari selama beberapa bulan. Kakak perempuan ketiga berkata sambil tersenyum. Hahaha, baiklah. Dengan kakak laki-laki Wang Xian di sekitar, kita pasti akan mendapatkan panen yang luar biasa. Itu benar, itu benar. Kakak laki-laki Wang Xian terlalu luar biasa. Para murid berkata dengan suasana hati yang baik. Setelah menekan kuda-kuda guntur surgawi, sekelompok murid menahan mereka dan melanjutkan pencarian. Dalam 2 bulan berikutnya, keberuntungan mereka kurang baik. Mereka hanya bertemu 4 binatang buas dan semuanya dengan mudah ditekan oleh Wang Xian. Ini membuat para murid menyadari bahwa kecepatan kilat kakak laki-laki mereka Wang Xian sedikit lebih cepat daripada kakak perempuan senior ketiga. Ada kemungkinan besar bahwa kekuatan kakak senior Wang Xian sedikit lebih kuat dari kakak senior ketiga. Baiklah, kita sudah cukup mendapatkan kali ini. Ayo kembali. 2 bulan kemudian, kakak perempuan ketiga berkata kepada mereka. Baiklah, meskipun para murid menginginkan lebih, mereka tidak menolaknya. Lagi pula, kali ini, itu semua adalah pujian Wang Xian. Mereka tidak ingin merepotkan dia terlalu lama. Kakak laki-laki Wang Xian, apakah kamu juga akan kembali? Lei Zhengyun bertanya pada Wang Xian. Ya, ayo kembali. Wang Xian mengangguk. Selama 2 bulan terakhir, dia telah mengikuti mereka dan mengasah teknik gunturnya. Dia akan mencapai puncak. Kekuatannya akan segera sebanding dengan ksatria alam semesta puncak. Baiklah, ayo pergi. Kakak perempuan ketiga mengangguk. Dengan lambaian tangannya, cermin guntur muncul di bawah tubuhnya dan membesar. Murid-murid lainnya segera terbang. Wang Xian juga berdiri di atasnya. Jaraknya tidak pendek. Mereka telah terbang jauh selama periode waktu ini. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk kembali ke perlombaan Lightning. Mereka tidak segera kembali ke kerajaan dewa mereka sendiri karena mereka dapat mencoba menangkap binatang buas yang mengerikan di sepanjang jalan. Sekelompok murid mengobrol di Thunder Mirror. Itu hidup dengan banyak orang. Setelah terbang lebih dari sebulan, Wang Xian menjadi akrab dengan mereka. Pada hari ini, Wang Xian duduk di cermin guntur dan memakan makanan lezat yang diberikan kepadanya oleh para murid ras petir. Dia merasa nyaman. Di daerah sekitar, rombongan murid juga sedang minum dan makan. Karena mereka akan tiba di wilayah perlombaan petir dalam beberapa hari, mereka sedikit lengah. Hah! Tiba-tiba, tatapan Wang Xian membeku. Hati-hati, dia berteriak pelan dan segera berdiri. Menabrak. Saat Wang Xian mengeluarkan peringatan, dia segera berdiri dan mengingatkan semua orang. Semua murid di Thunder Mirror sedikit terkejut. Bahkan kakak perempuan ketiga melihat sekeliling dengan ekspresi kaget. Meretih. Tubuh Wang Xian bergetar saat sambaran petir muncul di sekelilingnya. Suara mendesing. Pada saat ini, binatang buas sepanjang ratusan meter yang hanya setebal ibu jari menyerang mereka. Ada lebih dari 100 binatang buas yang sunyi ini. Oh tidak, itu cacing petir nematoda. Semuanya, berhati-hatilah. Ekspresi kakak perempuan ketiga sedikit berubah saat dia berteriak keras. Ada 3 cacing nematoda petir level 7 ksatria alam semesta. Hati-hati.
Wang Xian melirik dan mengingatkan. Dia menggerakkan telapak tangannya dan seluruh lengannya berubah menjadi cakar naga. Cakar naga guntur mencakar nematoda guntur. Di antara mereka, serangannya mencakup 2 nematoda guntur tingkat 7 ksatria alam semesta. 3 nematoda guntur level 7 ksatria alam semesta. Ketika semua murid mendengar itu, ekspresi mereka berubah drastis. Jika kamu tidak bisa bertahan melawan mereka, segera lari kembali ke negara Tuhanmu. Kakak perempuan ketiga berteriak. Cermin guntur di bawahnya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu. Garis-garis petir menyapu sekeliling. Bang, bang, bang. Di sisi Wang Xian, cakar naga besar bertabrakan dengan puluhan nematoda guntur. Terutama 2 nematoda guntur dengan kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 7. Ketika mereka bertabrakan dengan cakar naga, sisik naga jatuh dan setengah dari tubuh mereka mengebor ke dalamnya. Kita bisa berurusan dengan mereka. Wang Xian berteriak pelan. Dengan lambaian tangannya, penjara guntur muncul di tangannya. Penjara guntur tidak terbentuk dari petir. Itu adalah harta yang diperoleh. Harta yang diperoleh ini diperoleh setelah dia menghancurkan banyak kekuatan. Dia tidak pernah menggunakannya. Sekarang, dia bisa mengeluarkannya dan menggunakannya. Dengan lambaian tangannya, penjara guntur langsung menutupi 2 nematoda guntur. Harta karun tertinggi yang diperoleh merupakan dorongan besar bagi seorang ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 7. Selain itu, lebih dari sebulan telah berlalu, dan teknik guntur Wang Xian telah mencapai puncaknya. 1 lawan 1, dia bisa dengan mudah membunuh seorang ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 7. Dengan bantuan penjara petir harta karun tertinggi yang diperoleh, 2 nematoda guntur dengan kekuatan tempur level 7 segera merasakan bahaya. Tubuh mereka berkelebat, berusaha melarikan diri. Sangat terlambat, Wang Xian mengepalkan cakar naganya, dan sambaran petir meledak. Tubuh kedua nematoda guntur itu bergetar. Weng! Penjara guntur terbang dan mengunci 2 nematoda guntur di dalamnya. Gelombang energi petir yang padat menyerang mereka terus-menerus. Rantai petir. Dia berteriak pelan, dan sambaran petir berubah menjadi rantai dan menyapu nematoda guntur di sekitarnya. Petir yang kuat langsung menangkap puluhan nematoda petir. Berdengung, berdengung, berdengung. Di samping, nematoda petir lainnya merasakan situasi di sisi Wang Xian. Mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri saat mereka segera melarikan diri ke kejauhan. Tubuh naga sejati. 8 klon naga. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan tubuhnya gemetar. Dia berubah menjadi bentuk naga petir. Klon 8 naga guntur terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang kelompok cacing nematoda guntur. Tetap di sini untukku, petir surgawi dan jaring bumi. Kakak perempuan ketiga melihat Wang Xian berubah menjadi naga ilahi dan tubuhnya bergetar. Dia berteriak keras dan cermin guntur melayang di atas kepalanya. Baut petir menyerang cacing nematoda guntur yang memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 7. Bes-bes. Mata Thunder Worm menunjukkan ekspresi ngeri. Tanduk naga yang menjulang. Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Kekuatan petir berkumpul di tanduk naga dan langsung menyerang kelompok cacing petir. Meretih. Dalam sekejap, seluruh area ditelan oleh petir. Thunder Worms berguling dalam kehampaan kesakitan. HMPH. Wang Xian mendengus dingin. Menyerang mereka di sini dan bahkan berpikir untuk melarikan diri adalah angan-angan. Bahkan jika dia tidak melepaskan atributnya yang lain, dia masih bisa menyimpan semua nematoda petir ini. Apakah ini naga petir? Itu terlalu kuat. Lei Zhengyun memandangi tubuh naga ilahi Wang Xian dengan ekspresi terkejut. Aku seharusnya bisa memanggilnya sebagai kakak laki-laki Wang Xian. Kakak perempuan ketiga menyapu pandangannya dan menunjukkan ekspresi hormat. Harta karun tertinggi yang diperoleh telah menjebak 2 nematoda guntur dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 7. Tubuh naga dewa yang kuat juga telah mengalahkan lebih dari 100 nematoda guntur. Kekuatan Wang Xian bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Bahkan mungkin kakak laki-laki tertua mungkin bukan tandingannya. Kakak perempuan ketiga bergumam. Tangkap semua nematoda guntur ini. Pada saat ini, mereka mendengar suara Wang Xian dan segera menangkap nematoda guntur satu persatu. Nematoda guntur adalah hewan peliharaan pertempuran tipe senjata yang sangat kuat. 3 nematoda guntur dengan kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 7 tidak kurang dari harta karun yang diperoleh seorang ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat 7. Seorang pria parubaya berteriak kegirangan. Mata kakak perempuan ketiga berbinar ketika dia mendengar ini. Dia tampak bersemangat dan langsung menyerang cacing nematoda thunder. Cacing nematoda guntur adalah jenis binatang buas yang sangat istimewa. Mereka sangat kurus dan hanya seukuran ibu jari.
Panjangnya bisa dipersingkat dan diperpanjang. Mereka memiliki kemampuan menusuk yang kuat dan dapat digunakan sebagai senjata ampuh. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat 7 ksatria alam semesta, itu sebanding dengan harta tertinggi yang diperoleh biasa. Tentu saja, masih ada celah besar antara mereka dan harta karun tertinggi yang diperoleh. Namun, nematoda guntur dengan level yang sama dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan dua musuh. Berdengung, Wang Xian melihat bahwa semua cacing nematoda guntur ditangkap. Dia tersenyum dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia datang ke lokasi penjara petir dan menekan dua nematoda petir di dalamnya. Nematoda petir lainnya dari level lain juga ditangkap di tangannya. Kakak laki-laki Wang Xian, lebih dari 100 nematoda petir. Ini panen besar. Haha, saya kaya. Kakak laki-laki Wang Xian terlalu kuat. Bagaimana kekuatan Anda meningkat? Bukankah ini terlalu cepat? Sekelompok murid memegang nematoda petir di tangan mereka. Mereka datang ke sisi Wang Xian dengan wajah bersemangat dan berbicara dengan keras. Ini, simpan mereka. Wang Xian tersenyum pada mereka dan menyerahkan nematoda petir ke kakak perempuan ketiga dan yang lainnya. Kakak senior Wang Xian, saatnya aku memanggilmu sebagai kakak senior. Kakak perempuan ketiga memandangi kelompok nematoda petir dan berbicara dengan tulus. Wang Xian tidak keberatan. Dia menunjuk mereka lagi dan berkata, kalian masing-masing harus menyimpan satu yang bisa kalian gunakan. Sisanya harus diberikan kepada klan. Kakak laki-laki Wang Xian, bukankah kamu akan menyimpannya? Cacing nematoda guntur ini sangat berguna bagi kita. Kakak perempuan ketiga berkata kepadanya. Aku tidak membutuhkannya. Kalian bisa menerimanya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Itu bagus, itu bagus. Cacing nematoda guntur. Terima kasih, kakak senior Wang Xian. Terima kasih, kakak senior Wang Xian. Sekelompok murid bersorak gembira. Kali ini, mereka mendapat untung besar. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior Wang Xian, apakah kamu ingin pergi ke tempat tetua bersama kami? Kali ini, kakak senior, Anda telah menangkap begitu banyak binatang buas yang mengerikan. Para penatua akan dihargai dengan mahal. Di wilayah perlombaan petir, setelah Wang Xian dan yang lainnya berurusan dengan cacing nematoda petir, kakak perempuan ketiga dan murid lainnya bertanya kepadanya. Kalian pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan kembali beristirahat sebentar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab mereka. Baik-baik saja maka, kami akan melaporkan semuanya kepada para tetua. Kakak perempuan ketiga dan yang lainnya mengangguk dan melambai padanya. Wang Xian menanggapi dan terbang kembali ke istananya. Fiuh, kali ini, saya akan sepenuhnya mengolah hukum guntur ke puncak. Aku seharusnya bisa bertarung melawan ksatria alam semesta puncak. Wang Xian kembali ke istananya dan berdiri di sana sambil bergumam. Dia menggerakkan telapak tangannya dan logam putih keperakan mendarat di tangannya. Aura agung dipancarkan dari tubuhnya. Lingkungannya perlahan diselimuti oleh cahaya 9 warna. 5 elemen, angin dan guntur, yin dan yang. Ketika ke-9 elemen diaktifkan, dia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ofensif dari 5 elemen, kecepatan angin dan guntur, dan pertahanan cahaya dan kegelapan. 9 jenis energi samar-samar saling melengkapi, menyebabkan kekuatannya menerima dorongan besar. Alam semesta terdiri dari 9 jenis atribut. Lalu, bisakah saya memadukan 9 jenis atribut dan mengubahnya menjadi satu atribut tertinggi? Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Dia mencobanya dan dengan cepat mengerutkan kening. 5 elemen bisa menyatu bersama, angin dan guntur bisa menyatu bersama, dan yin dan yang bisa menyatu bersama. Namun, sangat sulit untuk menggabungkan semuanya. Penatua, binatang buas yang sunyi ini pada dasarnya ditangkap oleh kakak laki-laki Wang Xian. Dia bilang dia tidak membutuhkannya. Pada saat yang sama, di aula utama perlombaan petir, saudari senior ketiga dan yang lainnya melepaskan semua binatang buas dan melapor ke tetua ketujuh dari toko jasa. Oh, kebanyakan dari mereka ditangkap oleh murid Wang Xian. Bahkan cacing nematoda petir dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta di level 7. Penatua ketujuh berdiri di aula utama dan memandangi sekelompok binatang buas dengan takjub. Mereka dapat dianggap sebagai sumber daya yang cukup besar. Ya, tetua ketujuh. Kekuatan kakak laki-laki Wang Xian telah mencapai level 7 ksatria alam semesta. Dia jauh lebih kuat dariku. Kekuatan gunturnya sangat kuat. Kakak perempuan ketiga menjawab. Dia telah mencapai kekuatan tempur level 7 dari seorang ksatria alam semesta. Sangat cepat. Penatua ketujuh terkejut dan terharu. Ya,
Tetua, kakak laki-laki Wang Xian sangat kuat. Murid-murid di sampingnya segera menanggapi. Bakat ini benar-benar. Penatua ketujuh mendecakkan lidahnya dan memandangi sekelompok binatang buas di depannya. Setelah beberapa saat ragu, dia melanjutkan, simpan binatang buas yang bisa kamu gunakan sebagai hewan peliharaan pertempuranmu. Saya akan melaporkan ini ke tetua pertama dan yang lainnya. Ini tetua ketujuh. Sekelompok murid menjawab dengan gembira. Bas-bas. Segera, tidak lama kemudian, 3 sosok muncul di toko jasa. Oh, tetua ketujuh dan yang lainnya sedikit tertegun. Mereka dengan cepat membungkuk dan berkata, salam kepada pemimpin klan dan wali. Salam untuk tetua, salam untuk penjaga dan tetua pertama. Kakak perempuan ketiga dan yang lainnya juga membungkuk dengan hormat. Bangun, di mana murid Wang Xian itu? Pemimpin ras petir memiliki rambut ungu panjang. Dia duduk di kursi tengah dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka saat dia bertanya. Pemimpin, murid Wang Xian itu ada di kediamannya sekarang. Penatua ketujuh segera melaporkan. Apakah kalian melihat murid Wang Xian bergerak? Pemimpin ras petir menganggukkan kepalanya dengan lemah dan bertanya kepada sekelompok murid. Melaporkan kepada pemimpin, kami melihat kakak laki-laki Wang Xian berubah menjadi naga petir untuk bertarung. Dia sangat kuat. Sekelompok murid segera menjawab. Ketika pemimpin ras petir mendengar itu, matanya berkedip saat dia mengalihkan pandangannya ke kelompok binatang buas yang sunyi. Tetua ketujuh, keluarkan rumput hati petir dari gudang harta karun dan berikan hadiah itu kepada murid-murid Wang Xian. Tanya Zheng Yun, ya, kirimkan dengan beberapa murid perempuan. Pemimpin suku Thunder Rai berkata dengan samar. Kata-katanya menyebabkan para murid sedikit terkejut. Ya, penatua ketujuh membuka mulutnya dan ekspresi kaget muncul di matanya. Dia segera menjawab. The Thunder Heart Grace adalah harta dari suku Thunder Rai mereka. Itu dipelihara di tanah terberkati gua surga di atas aula utama. Setiap miliar tahun, hanya 10 dari mereka yang akan tumbuh setelah ditempa oleh guntur. Itu sangat berharga di suku sinar guntur mereka. Adapun untuk mendapatkan sekelompok murid perempuan untuk mengirim mereka, mereka memahaminya di dalam hati mereka. Ini adalah pemimpin suku yang mencoba merayu murid Wang Xian itu dengan kecantikannya. Murid ras petir sedikit berbeda dari manusia. Mereka memiliki sepasang sayap petir dan hidung yang tajam. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada wanita cantik dalam perlombaan Lightning. Nyatanya, keindahan ras Lightning juga sangat indah. Hidung mancung jantan ras kilat berwarna hitam, tetapi betina memang berwarna ungu. Masih ada keindahan yang berbeda. Lei Zhengyun dianggap cantik dalam perlombaan guntur, tapi tentu saja, dia bukan yang paling cantik. Kalau begitu biarkan Yun Zi dan yang lainnya pergi juga. Pemimpin klan, apakah Anda ingin pergi dan melihat murid itu? Penatua Agung di samping berkata dengan senyum di wajahnya. Kami tidak akan melihatnya untuk saat ini. Biarkan murid kita memiliki hubungan yang baik dengannya. Jika dia bisa menjadi kakak tertua dari ras Thunder, maka kita akan bertemu lagi. Pemimpin suku Thunder Rai merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Baiklah. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dan memandangi sekelompok murid di depannya. Panggil Yunzi dan murid perempuan cantik lainnya. Bawa mereka ke kediaman murid Wang Xian nanti dan berikan dia Thunder Heart Grace. Ini tetua pertama. Sekelompok murid saling memandang dan menganggukkan kepala. Hehe. Pemimpin ras Lightning dan yang lainnya tersenyum dan segera pergi. Ini maksud pemimpin dan yang lainnya adalah bahwa mereka ingin beberapa murid perempuan dari ras kita bersama dengan kakak laki-laki Wang Xian. Seorang murid parubaya mau tidak mau angkat bicara ketika dia melihat pemimpin dan yang lainnya pergi. Kakak laki-laki Wang Xian adalah naga ilahi dan memiliki potensi yang sangat besar. Pemimpin secara alami ingin menahan kakak laki-laki Wang Xian di sini. Saudari muda Zheng Yun, hehe, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Seorang pria parubaya berkata kepada Lei Zhengyun dengan binar di matanya. Kakak laki-laki Wang Xian sangat tampan dan sangat kuat. Jika kakak laki-laki Wang Xian benar-benar menyukaiku, hehe, aku pasti tidak akan menolaknya. Sayang sekali kakak laki-laki Wang Xian terlalu luar biasa. Saya khawatir dia tidak akan menyukai saya. Wajah Lei Zhengyun sedikit memerah, tapi dia berbicara tanpa keberatan. Saya merasa bahwa saudari junior Yun Zi sangat percaya diri. Saudari junior Yun Zi adalah dewi di antara para murid. Itu sangat mungkin. Ayo pergi dan panggil saudari junior Yun Zi. Jika ada saudari junior yang bisa bersama dengan kakak laki-laki Wang Xian, saya rasa pemimpin klan akan menghadiahinya dengan mahal. Hehe, jangan bicara tentang apakah ada hadiah. Kakak laki-laki Wang Xian sangat luar biasa dan tampan.
Saya rasa tidak ada saudari junior yang tidak menyukainya. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri. 3380.